Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita hanturkan pada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Faizal Nur Rahman akan membahas perbandingan mazhab fikih dengan rujukan kitab Al-Hidayah fi Masailil Fiqhiyah Muta'aridah, karangan kitab Zakaria bin Ahmad, ya, dengan karangan kitab dari Syekh Zakaria bin Ahmad. Baiklah, permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membahas tentang adamul wudu ba'da ghusl. Ya, apa sih itu adamul wudu ba'da ghusl ini? Ya, yang artinya tidak adanya wudu setelah mandi. Ya, tidak adanya wudu setelah mandi. Nah, di sini ya banyak sekali pendapat-pendapat, ya, perbandingan pendapat, ya, perbandingan mazhab mengenai tentang adamul wudu. Bab yang pertama, ya, man qala biwujubil wudu ba'da ghusl. Ya, yang artinya mengatakan dengan wajibnya wudu setelah mandi, ya, diwajibkan wudu setelah mandi. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulluba ya taqabbala salatu ahadukum idza ahdatha hatta yatawadda, rawahu Muslim. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang, ya, tidak diterimanya sholat seseorang jika ia berhadas hingga dia berwudu. Hadis riwayat Muslim. Ya, tidak diterimanya sholat seseorang, ya, apabila ia berhadas hingga dia berwudu. Itu yang pertama. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari. Wa laysal wudu ghuslan wala ghuslu wudu'an. Yang artinya, sesungguhnya perbuatan tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya juga, dan tidak, ya, dan tidak ada wudu itu mandi, dan tidak ada mandi itu wudu. Jadi bagian bab pertama ini terdapat penjelasan seseorang yang mengatakan wajibnya wudu setelah mandi, dikuatkan dengan dua hadis yang tadi, ya. Jadi, ya, penjelasan seseorang yang mengatakan wajibnya wudu setelah mandi, ya, dan juga dikuatkan oleh dua hadis ini. Jadi kita, ya, apabila kita dalam keadaan berhadas besar, terus ingin melaksanakan sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
apa yang sudah tertera di hadis yang pertama, ya. La taqabbala sholata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawadda. Jadi tidak diterimanya sholat apabila kamu berhadas sampai kamu berwudu. Jadi di sini diwajibkan untuk mandi wajib terlebih dahulu, setelah itu berwudu. Nah, barulah kita melaksanakan sholat dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bab yang pertama. Bab yang kedua, ba'dal wudu'i, ya, bi'adamul wudu' ba'da ghusli. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatawadda ba'da ghusl, rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak melakukan wudu setelah mandi. Hadis At-Tirmizi. Nah, yang kedua ada, itu yang hadis pertama, ya. Jadi tidak melakukan wudu setelah mandi. Jadi Nabi SAW, dari perkataan Aisyah, ya, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan wudu setelah mandi, ya. Hadis At-Tirmizi. Adapun hadis yang kedua, an Ibnu Umar annahu qala lama sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anal wudu'i ba'dal ghusl qala ay wudu'an a'ammu minal ghusl, rawahu Ibnu Abi Syaibah. Yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Umar berkata dipertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masalah wudu setelah mandi. Maka Nabi bersabda, mana yang lebih sempurna wudu daripada mandi? Ibnu Abi Syaibah. Jadi ada seorang sahabat yang menanyakan pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya, bahwasanya, ya Rasulullah, mana yang lebih sempurna wudu daripada mandi? Terus selanjutnya hadis yang keempat, hadis yang ketiga, warwa Ibnu Abi Syaibah aidon annahu qala li rajulun qala lahu inni atawaddau ba'da ghusl fa qala laqad ta'ammaqat aunul ma'bud, ya. Dari Warawiyah Ibnu Abi Syaibah, yang artinya Ibnu Abi Syaibah juga sesungguhnya berkata kepada seorang laki-laki tersebut, sesungguhnya aku berwudu setelah mandi. Kemudian laki-laki tersebut berkata, sungguh aku telah berlebihan. Jadi, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, di sini Abi Syaibah mengatakan, aku berwudu setelah mandi, ya. Jadi Ibnu Syaibah yang menjawab, aku berwudu setelah mandi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada hadis mengatakan dari an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddaa ba'da ghusl minal janabah, ya, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak melakukan wudu setelah mandi dari junub. Adapun keterangan fi isnaduhu Ismail ibn Mawasid sada wa huwa dhaif. Jadi di sini dalam sanadnya Ismail bin Musa, sanadnya itu dhaif, ya, lemah.
Jadi tidak benar ya. Dhaif, lemah, pendapatnya itu lemah, dari Ismail bin Mawas ya. Selanjutnya yang kelima yaitu pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, dari pendapat Imam Syafi'i ini, qala Syafi'i walau bada'a faqtasala wa lam yatawadda'a fa'akmalul ghuslu ajza'ahu mina wudu'ahu lisholah wa taharatu bil ghusli aktsaru minha bil wudu'i aw mithliha. Yang artinya, berkata Imam Syafi'i, jikalau orang memulai mandi dan ia tidak berwudu, maka dia menyempurnakan bagian pencucian wudu untuk sholat. Dan adapun bersuci dengan mandi itu lebih sempurna daripada bersuci dengan wudu. Nah, ini dari perkataan Imam Syafi'i. Jadi orang memulai mandi dan ia tidak berwudu, maka dia menyempurnakan bagian pencucian wudu. Ya, bagian pencucian wudu untuk sholat. Dan adapun bersuci dengan mandi itu lebih sempurna daripada bersuci dengan wudu. Jadi kesimpulannya dari pembahasan adamul wudu ba'da ghusli, apabila seseorang ya sedang dalam keadaan junub atau berhadas besar dan ingin melaksanakan sholat, lebih baiknya, alangkah baiknya yaitu mandi wajib terlebih dahulu. Setelah mandi wajib, setelah itu berwudu ya, berwudu. Setelah berwudu barulah kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ketika kita ingin berhadapan atau menghadap kepada Allah, ketika kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus dalam keadaan suci. Ataupun apabila kita ingin melaksanakan sholat, kita itu harus dalam keadaan suci ya. Suci itu ketika junub ya. Ketika junub itu tidak cukup dengan berwudu saja, akan tetapi dianjurkan, diwajibkan untuk mandi wajib terlebih dahulu. Setelah itu wudu, barulah sholat. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah-ibadah kita yang sesuai dengan ilmu fikih yang sudah kita pelajari pada saat ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kesalahan itu adalah milik kita ya. Pasti setiap manusia itu memiliki kesalahan kata, perbuatan, dan lain halnya ya. Dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dari penjabaran tentang adamul wudu ba'da ghusl. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.